Hadirin sekalian, setelah sesi 1 yang penuh dengan wawasan, kita akan lanjut ke talk show kedua yang tentu saja tidak kalah menarik. Oke, karena masih dipersiapin ya, mungkin bisa ditunggu dulu Bapak dan juga Ibu untuk sesi talk show yang kedua nih. Nah, untuk sesi selanjutnya udah mulai siap nih Kak Bayu. Udah siap-siap nih, dari Dokter Ade juga ada nih. Temanya apa sih? Nah, pada talk show kedua ini temanya adalah Comprehensive Skin Health, Home Care Tips and Aesthetic Innovations bersama Klinik Zap. Nah, untuk memandu sesi ini, kita memiliki moderator yang luar biasa nih. Oleh Dr. Ade Jian Numina L. Tobing, spesialis kedokteran olahraga. Mungkin sebelumnya saya izin membacakan untuk CV dari Dr. Ade Jane. Jadi Dr. Ade Jane merupakan pernah bekerja di Puskesmas Balikpapan, Kalimantan Timur dari 1986 sampai 1992 dan juga merupakan staf program studi ilmu kedokteran olahraga FKUI dari 1997 sampai sekarang. Dr. Jane menempuh pendidikannya sebagai dokter umum di FKUSUD pada tahun 1985 dan juga meneruskan program spesialisnya kedokteran olahraga di FKUI pada tahun 1997. Oke, mungkin biar nggak lama lagi, silakan Dr. Ade Jin untuk naik ke atas panggung dan juga untuk perwakilan dari Klinik Zap untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Saya biasa disebut Ade bukan Syana. Ade nama depan ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, sesi kedua ini luar biasa karena kita mau cantik. Wah, sebenarnya yang mau saya tanya pertama adalah, Dok, saya bisa cantik nggak gitu ya? Ya, siapa yang nggak mau cantik ya, perempuan ya, minimal kita dapat memberikan ya sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita rapi, bersih, dan tentunya cantik. Baiklah, sudah hadir di sini Dokter Dara, enak ya manggilnya Dokter Dara Ayuning Tias, diplom AAAM. Cantik sekali. Terima kasih dokter. Saya risih deketnya karena dia cantik. Kalau saya mah tegap. Enggak, sama dok, saling melengkapi kita. Iya dok, iya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini mungkin akan diberikan dokter Dara nanti tips ya. Betul. Tips untuk home apa ya, di rumah bisa melakukan perawatan kulit, begitu kan ya dok ya? Betul banget dok. Nah silakanlah dok, mulai saja. Ibu-ibu pasti akan mendengarkannya dengan rapi. Ayo siapa yang mau cantik silakan dengar dari Zap. Dokter Dara. Bisa di enter gitu ya maksudnya ya dok? Silakan dokter Dara. Oke, selamat siang ibu-ibu semua. Siang. Ini habis olahraga ya? Bener, masih capek dong ya? Iya. Masih capek, tapi udah minum ibu-ibu? Oke, tapi habis olahraga tetap harus kelihatan cantik loh. Masih cantik ya? Dandanannya masih ini ya, masih oke nggak? Udah foto-foto? Oke, nah di sini tuh saya mau berbagi sharing tentang gimana sih kita melakukan perawatan di rumah ataupun kalau memang kita sudah membutuhkan ada perawatan yang bisa kita lakukan di klinik estetik gitu ya. Nah saya yakin di sini ibu-ibu yang mengikuti acara hari ini benar-benar menjaga kesehatan dari luar dan dari dalam tubuh. Benar, karena pagi-pagi udah kesini, udah ikut olahraga juga ya dok ya. Gitu. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit membicarakan tentang bagaimana kita mengenali perawatan kulit di rumah, terus juga gimana tips kita perawatan kulit yang menyeluruh di rumah itu seperti apa sih yang baiknya gitu. Terus yang keempat adalah inovasi apa aja yang sekarang lagi hits banget di klinik-klinik estetik. Mungkin ibu-ibu di sini ingin mencobai perawatan-perawatan yang ada di klinik estetik tentunya. Nah, kita ngomongin tentang pengenalan perawatan kulit di rumah dulu. Yang paling penting adalah di sini adalah kita harus melindungi kulit kita dari kerusakan lingkungan. Kita lihat ya sekarang di Jakarta polusinya parah banget ya Ibu ya.
pagi-pagi aja terlihat sepertinya mendung dok. Langsung mendung. Tapi sebenarnya itu Polusi ya dok ya, Benar, bukan betul. mendung gitu. Iya. Jadi gimana caranya supaya kulit kita tetap terlindungi? Karena bagian terbesar dari tubuh salah satunya adalah kulit. Sementara kulit kita selalu terpapar oleh polusi matahari gitu ya. Terus belum lagi kita menggunakan produk-produk skincare, makeup gitu ya. Jadi gimana cara kita menjaga kulit kita tetap sehat gitu. Makanya kita harus menggunakan produk-produk yang ber-BPOM pastinya ya dok ya. Dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Terus yang kedua adalah kita melakukan pencegahan penuaan dini. Iya. benar nggak? Ada yang mau mencegah penuaan dini? Mau, nggak mau tua ya Bu ya, menolak tua ya. Dokter Dara ini expert. Jadi dia di bidang anti aging Oke, ya. jadi Ayo kita semua didengar. menolak tua. Kita harus tampak terlihat muda terus, sehat terus gitu ya dok ya. Walaupun usia bertambah tapi kita pengennya tetap aktivitasnya berjalan lancar gitu ya. Terus juga wajah kita tampak glowing, cantik gitu. Nah yang paling penting juga kita bisa menjaga kelembapan kulit kita dan kebersihan kulit kita juga. Jangan lupa nanti habis dari sini panas-panasan cuci wajahnya, bersihin wajahnya. Jangan sampai rumah capek tidur gitu kan. Jadi nggak dibersihin, sel-sel kulit matinya numpuk. Jadinya apa? Jadinya bisa membuat penuaan dini pastinya gitu. Ya, jadi sebelum tidur harus dibersihkan Bener dulu ya banget dok dokter, ya. jangan Ayo, sampai ibu-ibu. bener. Kadang-kadang kan habis masak, tidur dulu deh gitu. Ya, habisnya ketiduran. Bablas, bener dokter. Terus numpuk dong ya. Bener banget dokter. Nah yang paling penting ibu-ibu juga harus tahu kulit itu banyak banget jenisnya. Ada yang Oke. berminyak, ada kulit kering, ada yang kombinasi, ada yang sensitif gitu ya. Tapi rata-rata kalau usia 30 tahun ke atas biasanya kulitnya kering dan sensitif gitu. Bukan hanya dompet aja dok yang kering ya dok ya. Kulit juga ya kering gitu. Nah untuk itu kita harus memastikan produk-produk yang bisa kita gunakan. Contohnya kalau kulit berminyak itu kita bisa menggunakan salicylic acid. Itu tujuannya apa? Untuk supaya kita nggak gampang jerawatan. Dia juga bisa untuk eksfoliat kulit kita, sel kulit mati kita juga dok. Terus kulit berminyak itu butuh pelembab nggak? Kira-kira menurut ibu-ibu kulit berjerawat nggak butuh. Kata ibu yang di depan perlu. Butuh bener. Bapak yang nggak perlu katanya. Bapak nggak pakai pelembab dok. Iya. Nah, Ya laki-laki perempuan juga ya dok. benar, laki-laki perempuan tetap harus menjaga kesehatan kulit ya. Jadi kalau kulit berminyak kita tetap juga butuh pelembab. Tapi pelembabnya harus memang yang khusus untuk kulit berminyak gitu ya. Karena biasanya saking ekstranya minyak kita keluar, kulit kita tuh kering. Jadi kita harus menghidrasi kulit kita. Salah satunya kandungan yang bagus juga adalah niacinamide. Jadi kita bisa menggunakan kandungan yang niacinamide. Nah kalau untuk kulit kering udah pasti kita harus menggunakan pelembab juga ya. Dan pastikan pelembabnya ini nggak membuat komedo dok. Kadang-kadang orang-orang kalau misalnya pakai pelembab nggak ada males nih karena komedo nantinya gitu. Nah yang paling penting itu juga kita harus tahu. Nah kulit kombinasi itu biasanya kulitnya kering tapi ada minyaknya juga. Kulit sensitif ini biasanya orang-orang yang punya kulit jerawatan, dia akan gampang merah, iritatif, itu kulit yang sensitif. Nah ini harus benar-benar memilih produknya agak lebih teliti gitu. Dok, kalau kulit kering, Betul? kulit berminyak itu tetap ya jadinya mesti pakai pelembab. Benar banget dokter, Ya. tetap pakai pelembab. Jadi jangan berpikir kalau misalnya kulit kita sudah berminyak, kita Berminyak. tidak membutuhkan pelembab gitu. Nah, Berarti harus ya Bu. benar, biasanya tuh sudah tersugesti atau termindset kalau orang yang kulit berminyak tidak perlu pelembab gitu. Padahal kulit berminyak itu saking dia mengeluarkan minyak itu bisa membuat kulitnya kering dok. Jadi kita harus menghidrasi kulit tersebut gitu. Jadi harus dihidrasi ya Bu, diberikan pelembab di sana. Ya. Benar banget. Dok, iya. Nah, terus untuk perawatan yang menyeluruh seperti apa sih? Biasanya kalau di rumah gimana cara bersihin wajahnya ibu-ibu? Gimana cara bersihin? Cuci muka aja, terus Ada pembersihnya atau ada bagaimana? pembersihnya, terus sabun terus. Oke. Kalau misalnya ibu-ibu tidak make up full gitu ya, kita boleh bersihin muka cukup dengan sabun saja.
gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai, kadang-kadang kan kalau ibu-ibu suka pakai kue cake ya dok namanya ya, namanya apa namanya, bedak kue cake. Jadi sudah satu, udah ada foundationnya, sudah ada bedaknya gitu ya. Atau yang lagi hits ibu-ibu suka pakai ini nggak, BB cream, nggak, cushion pakai juga. Nah kalau ada penggunaan seperti itu, sebelum mencuci wajah pakai sabun, sebaiknya pakai micellar water. Ya, jadi kita gunakan dulu micellar water, baru kita cuci wajah pakai sabun yang kita sebut namanya double cleansing. Itu bukan terbalik ya dok, bukan sabun dulu, baru sabun, bukan Nah, ya. jadi kita micellar water dulu, baru sabun. Ya, ini dia Gitu. ilmu ya. Jadi terbalik itu dok. Jadi udah bisa diperbaiki ya Dini. Iya. Micellar water dulu, baru kita pakainya adalah sabun. Nah nanti setelah pakai sabun, pakai toner. Toner itu untuk mengembalikan pH kulit setelah kita mencuci wajah. Jadi tergantung, tonernya itu banyak kan ya dok sekarang, tergantung komposisinya. Ada kalau untuk kulit jerawat bisa salicylic acid, kalau kulitnya kering bisa ada hyaluronic acidnya. Jadi tetap menggunakan toner. Kemudian yang terakhir bisa menambahkan serum. Serumnya apa? Bisa retinol, bisa vitamin C, tergantung kebutuhan kulit ibu-ibu sekalian. Kalau pengen cerah boleh pakai retinol, boleh pakai vitamin C kalau pengen cerah. Kalau misalnya kulitnya berjerawat bisa pakai salicylic acid, bisa niacinamide gitu ya. Nah kemudian yang terakhir boleh ditambahkan lagi moisturizer. Jadi nggak usah terlalu banyak. Sekarang tuh banyak banget, bahkan kayak 7 layer untuk skincare. Ribet ya ibu-ibu ya. Nanti urusan. Bener dok, bener. Belum nanti masakan belum selesai, skincarean. Jadi cukup simple aja, tapi memang menyeluruh. Itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya stepnya sudah seperti itu, kita bisa mengulang atau merepeat. Kadang kita menambahkan exfoliate. Kita butuh untuk mengikis sel kulit mati kita. Ya, jadi kulit kita itu menumpuk dan ada sel kulit matinya. Kita bisa tambahkan retinol gitu ya untuk mengikis sel kulit mati kita. Itu bisa digunakan seminggu 2 kali, ibu-ibu. Nggak usah setiap hari. Biasanya nggak apa-apa dok, biar kulitnya makin kinclong gitu. Kadang-kadang sensitif dok. Jadi makanya cukup Tipis ya nanti. benar. Jadi bisa cukup seminggu 2 kali. Jadi eksfoliatif itu perlunya seminggu sekali atau Seminggu 2 kali. Seminggu Iya. 2 kali saja. Benar, exfoliate cukup seminggu Bukan 2 tiap kali, hari, nggak usah oke. tiap hari gitu. Catat ya bu. Dicatat. Penting itu. Benar. Nah, jangan lupa pada saat kita bertambah usia, kadar vitamin dalam tubuh tuh berkurang dok. Benar ya dok ya, vitamin A, vitamin E, vitamin D, apalagi orang Indonesia dan wanita Indonesia rata-rata kekurangan vitamin D. Benar nggak dok? Iya. Benar ya dok ya? Kekurangan. Kita juga penelitian kemarin beberapa tahun yang lalu untuk perempuan 25 sampai 35 tahun hanya vitamin D-nya itu sedikit sekali karena terpaparnya ya cuma anak-anak sekolah pulang di rumah main gadget dan lain-lain. Benar. Jadi kurang vitamin D. Benar, ternyata kalau kekurangan vitamin D itu juga berpengaruh pada kulit. Ya, Ya kan ya dok ya? tentunya. Tulang juga kan ya dok, otot, ya bener ya dok? Betul, sampai ke sana. Bener, nah jadi di kulit juga iya, vitamin D ini juga penting banget. Terus juga untuk mencerahkan kayak misalnya antioksidan juga kita butuh untuk kulit. Jadi kalau usianya udah mulai 30, 40 kita boleh menambah suplemen sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pengen ada antioksidan kita bisa tambahin minum suplemen vitamin C. Vitamin D minimal tuh 1000 unit ya dok ya dalam sehari, itu bagus banget. Bisa untuk kulit, bisa untuk otot, bisa untuk rambut, banyak banget manfaatnya. Jadi kemarin tuh hitsnya gara-gara COVID ya dok, vitamin D. Vitamin D ini topnya karena COVID kemarin. COVID. Bener nggak disuruh jemur jam 12 siang? Bener banget. Terus minum vitamin D baru fix ya dok, penjualannya meningkat. Meningkat, iya. Jadi penting banget untuk menambahi suplemen yang kita butuhkan gitu. Nah terus yang tadi
saya sampaikan, selain juga produk-produk yang kita gunakan, kita juga harus menjaga pola hidup. Kayak hari ini, ibu-ibu udah olahraga dari pagi, itu good banget ya dok ya. Jadi pagi-pagi kita olahraga minimal setengah jam, 15 menit. Jalan aja di depan rumah itu udah cukup ya dok ya. Bisa. Bener ya dok, kalau di dokter kan pasti di kedokteran ini juga Besok pagi kita senam ya Bu, silakan datang olahraga pagi-pagi. lagi. Iya. Benar. Nah, itu yang paling penting. Kita bisa olahraga minimal luangkan waktu 15 menit jalan di depan rumah. Terus yang kedua adalah istirahat. Istirahat minimal 7 sampai 8 jam sehari gitu untuk tidur. Nah, jangan begadang Bu, jangan scroll sosial media. Ada berita apa nih hari ini? 14 sampai jam 2 pagi ya dok ya. Iya. Gitu. Jadi memang tidur yang cukup juga penting banget gitu. Terus hindari stres. Gimana nih dok kalau hindari stres? Hindari stres artinya banyak berdoa. Baik. Ya ibu-ibu, jadi hindarin stres juga ya, karena kulit itu juga dipengaruhi oleh faktor stres juga. Jadi kita akan lebih tampak lebih tua ketika stres itu ada radikal bebas di tubuh kita, itu mempengaruhi banget gitu. Nah, terus inovasi. Nah, dengan bertambahnya usia, itu jaringan di kulit itu berubah ya. Nggak hanya tampak di luar, tapi di dalam juga berubah. Mulai dari ototnya, kolagennya gitu ya. Itu mempengaruhi banget. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, kita sudah melakukan perawatan di rumah. Kalau memang kita membutuhkan tambahan perawatan dari profesional seperti dokter dermatologis ataupun dokter estetik, kita bisa ke klinik estetik untuk melakukan perawatan tersebut gitu. Nah, untuk perawatan itu banyak banget, mulai dari lapisan kulit atas, dari epidermis, dermis sampai ke otot gitu. Nah, dari epidermis biasanya paling sering kelihatan adalah flek. Bener nggak ibu? Muncul ya flek ya, umur 40 tahun tuh udah kayak ada flek-flek di sini, flek-flek bentuk pulau. Gimana nih cara ngilanginnya? Selain tadi menggunakan home care, retinol kita bisa gunakan, retinoin kita bisa gunakan gitu ya. Kita juga bisa menggunakan teknologi laser gitu ya. Laser ada macam-macam. Kita bisa gunakan key switch NdF. Ini Biasanya lasernya untuk memecah pigmentasi dokter. Oh, berarti di kliniknya ada ya? Ada dong. Jadi di klinik kita ada menyediakan juga key switch NdF ini. Nah, kalau ibu-ibu punya masalah pigmentasi, ini bisa menggunakan key switch NdF ini. Nah, mungkin kalau yang paling hits adalah pico laser. Pasti sering banget denger ya ibu-ibu ya. Laser pico gitu. Nah, ini bisa kita lakukan tindakan si pico ini untuk memecahkan pigmen di kulit kita. Nah, kemudian selain itu tadi saya bilang kalau ada vaskularisasi atau pembuluh darah, biasanya melasma ya dok. Orang-orang kayak udah awam banget dengan bahasa melasma. Nah, melasma ini biasanya pinggir-pinggirnya ada pembuluh darah kecil. Nah, itu bisa digunakan dengan alat laser yang namanya yellow laser dokter. Gitu, untuk mengurangi kemerahannya, untuk mengurangi pigmentasinya juga. Nah, kalau udah bertambah usia biasanya kulitnya kendor, turun. Nah, kita bisa gunakan juga yang namanya lifting atau tightening gitu. Kalau misalnya kita melakukan perawatan di klinik estetik. Ini yang namanya botulinum toksin A atau botox. Biasanya ibu-ibu akan bisa ngeliat kalau misalnya melakukan ekspresi. Coba diangkat alisnya ibu-ibu, lihat teman di sebelah kanan kirinya. Ada nggak kerutan di dahinya? Ada. Nggak terasa ya, usia bertambah. Jadi iya, nah itu yang kita sebut dengan kerutan dinamik ya. Jadi kalau kita berekspresi, orangnya suka menaikkan alis, itu akan semakin dalam gitu. Kalau suka marah sama suami di rumah, sama anak di rumah gitu ya, itu biasanya kerutannya muncul di pinggir alis gitu, mengurutkan alis gitu. Nah itu bisa muncul kerutan. Jadi mulai sekarang kurangi Bu terlalu banyak ekspresi. Jadi banyak senyum kalau gitu. Banyak senyum itu beda ya, nggak berkedutkan ini ya. Benar, jadi sepertiga atas kita nggak akan ada ekspresi, jadi akan mengurangi kerutan juga di bagian dahi kita gitu. Tapi kalau memang mau dihilangkan bisa dibantu dengan injeksi botulinum toksin A. Jadi kita menyuntikkan toksin A untuk merelaksasikan ototnya supaya ototnya even kita naikkan alis itu tetap terlihat rata dan glowing gitu. Itu untuk injeksi toksin. Nah, kalau
Kalau untuk kulit yang kering, terus untuk kulit yang memang sagging, kita bisa menggunakan Profhilo. Profhilo itu biasanya untuk menambahkan kadar hyaluronic acid. Tapi di dalam produk skincare juga sudah banyak sekarang hyaluronic acid, Dok. Jadi kerjanya dia itu menarik air. Kalau kulitnya kering, kita menarik air gitu ya, kulit kita akan lembab gitu. Dan kulit kita kalau banyak hyaluronic acid akan lebih kencang, ibu-ibu, percayalah. Jadi kalau misalnya di rumah nanti dicek, kira-kira skincare-nya udah ada hyaluronic acid-nya belum ya? Kalau belum, cus diborong ya Bu ya. Oke, nah yang paling hits lagi adalah DNA salmon. Mungkin ibu-ibu sering dengar ya DNA salmon. Jadi memang DNA salmon ini diambil dari spermanya salmon, dokter. Jadi diolah, kemudian memang yang paling mirip dengan DNA-nya manusia itu salmon punya, dok. Oke, betul. Nah, ini berfungsi untuk memperbaiki kulit kita, struktur kulit. Jadi di sekarang pun untuk skincare sudah banyak banget DNA salmon yang dijual. Tapi pastikan sekali lagi untuk menggunakan skincare yang memang sudah teregistrasi atau BPOM. Karena sekarang banyak banget ya dok skincare yang kita beli di e-commerce dan lain-lain itu tidak jelas produksinya atau registrasinya. Nah, terakhir adalah kesimpulannya gimana sih gitu ya. Nah, yang paling penting adalah untuk yang kita lakukan di rumah selain tadi kita melakukan skincare gitu ya, kita jelas harus teratur ya, konsisten. Yang paling sering tidak berhasil adalah ketidak konsistenan, dok. Iya, Benar ya, dok ya? Jadi harus konsisten. Benar. Hidup itu harus konsisten. Benar. Tidur cukup, terus melakukan perawatan wajah juga harus Benar. konsisten ya. Padahal ibu-ibu nih Bapak itu agak sulit, Dok. kadang seminggu aja ya dok ya. Ya. Habis itu udah nggak lagi. Ya, rajinnya di seminggu. Iya, habis itu gitu ya. benar. Habis itu ke dokternya ada komplain ya dok ya. Ah. Kok saya nggak sembuh nih dok? Ya, benar, seringnya begitu. Seringnya begitu. Jadi pasien pun harus konsisten untuk melakukan perawatan di rumah, benar. Karena bisa di rumah sebenarnya. Benar ya. dok. Kalau Oke. bisa di rumah kenapa mesti ribet ya dok ya? Gitu. Nah kalau bisa kita mencatat perkembangan kulit kita juga bisa melakukan pencatat. Kira-kira kemarin fleknya udah mulai berkurang belum? Jerawatnya mulai berkurang nggak? Kulitnya udah mulai tampak cerah belum? Itu bisa kita lakukan. Nah yang jelas kita juga harus meluangkan waktu ya dok ya untuk menjaga kesehatan kulit kita juga gitu. Nah terus selain itu yang paling penting tadi sekali lagi saya sampaikan harus mencari produk yang cocok untuk jenis kulitnya ibu-ibu gitu. Jangan karena lagi hits nih produk A semua ikut pakai produk A padahal belum tentu cocok dengan kulitnya ibu-ibu sekalian. Jadi pastiin cocok dulu gitu dan memang dibutuhkan bukan karena lagi hits aja. Terus yang kedua bisa mengkombinasikan dengan perawatan, mau chemical peeling, perawatan yang simple ya dok ya gitu, atau menggunakan laser atau treatment-treatment yang mungkin tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau misalnya udah mulai punya masalah yang gatal berlebihan, bengkak dan lain-lain, boleh konsultasikan ke dermatologi untuk mendapatkan perawatan yang lebih invasif lagi gitu. Nah ini memang yang paling penting kita juga mengedukasi ya, maksudnya kita paham benar produk yang kita gunakan, kita tahu tidak berbahaya, kita tahu produk itu teregistrasi, baru kita gunakan produk tersebut. Terus juga kita menghindari juga produk yang berbahan kimia berbahaya. Kadang-kadang produk racik aja dijual e-commerce dok sekarang ya. Ada yang jual bebas juga loh. Dan Jadi hati-hati digerebek juga akhirnya ya. Iya. Hati-hati ya. Jadi benar-benar hati-hati banget untuk pemilihan produk walaupun produk di rumah. Kadang-kadang kan tidur sambil tidur scroll e-commerce, ini produk lagi happening beli ya dok ya, padahal nggak tahu kandungannya apa, berbahaya, benar berbahaya atau tidak. Jadi yang paling penting itu aja yang pengen saya sampaikan atau sharing ke ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Ya, terima kasih Dokter Dara. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Tapi saya, ibu-ibu sekalian, saya dekat banget nih dengan Dokter Dara. Beda loh dengan saya. Cantik banget dan glowing ya. Rapi gitu ya, nggak norak. Nah, itu dia saya senangnya orang kalau dandan itu jangan norak. Ini mungkin karena Dokter Dara rajin perawatan wajah every day, every time ya. Jadi setiap hari itu
konsisten untuk merawat. Kalau saya sih dok, ya oke, tadi terbalik ya, cuci muka dengan sabun, kemudian dengan Micellar water. ya Harusnya micellar water iya, gitu. ternyata itu ya, terbalik saya. Nah, ini dapat ilmu ibu-ibu sekalian. Nah, jadi itu perlu memang edukasi itu penting sekali. Baik, coba kita ih cepet banget. Cepet banget udah nanya Iya. Silakan ada yang bisa memberikan mikrofon untuk ibu-ibu kita sekalian yang bertanya udah semangat. Tapi yang mau nanya ini cantik loh. Iya. Tampaknya perawatan Ya, ya, Dok. dokter Dara juga dengan dekat begini senang banget lihatnya. Ibunya perawatan ya Bu di rumah ya. Ya, silakan ibu yang paling ujung, ya, yang pakai kerudung, ya. Silakan beritahu namanya ya Bu, dokter Dara siap menjawab. Ibu, izin Bu Dokter Dara. Yes. Saya Bu Nana dari Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ingin menanyakan ya alhamdulillah setelah dari Bu Dokter Dara ini informasi tentang kecantikan ya udah cukup tahu. Saya malah terbalik. Selama ini, alhamdulillah. Makanya saya ingin menanyakan apakah dengan produk ZEP ini itu berkegantungan atau tidak? Tergantungan atau tidak gitu. Iya itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Tergantungan, bisa aja bertanya. Tergantungan hidupnya. Saya jawab dulu mungkin ya, Dok, ya. Silakan. Oke, kalau untuk produk Bizep sendiri kita tidak berketergantungan. Mostly konsepnya harus seperti ini Bu. Yang namanya menggunakan produk itu biasanya tergantung ya produknya apa. Yang jelas Ibu harus misalnya menggunakan produk harus teregistrasi BPOM, itu udah jelas harus. Terus yang kedua komposisinya sesuai dengan kebutuhan Ibu atau enggak. Kalau Ibu kulitnya kering itu bisa menggunakan yang ada kandungan hyaluronic acidnya. Kalau ada mulai flek gitu ya bisa menggunakan yang ada antioksidannya gitu ya kayak seperti tranexamic acid juga boleh gitu, tretinoin, retinol itu boleh. Nah kalau kita ngomongin ketergantungan sebenarnya gini, kalau kulit nggak dirawat itu akan menjadi cepat tua gitu ya atau aging gitu. Tapi kalau kulit dirawat atau di maintenance itu akan menjadi terus bagus. Kalau misalnya di stop, yang paling penting adalah tidak breakout. Breakout itu adalah tiba-tiba di stop kulitnya fleknya banyak, jerawatnya jadi banyak. Nah itu yang kita punya produk sih tidak seperti itu gitu. Jadi aman digunakan. Tapi kalau ketergantungan bahasanya kurang tepat. Kalau ketergantungan kulit memang harus dirawat terus menerus gitu ya menggunakan produk apa saja yang paling penting komposisinya sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan gitu Ibu. Terjawab ya Bu ya. Yang penting juga membaca komposisi. Itu yang penting juga ya Bu. Jadi jangan asal pakai nanti malah jadi terbalik tadi itu. Baik. Apakah dari samping ya? Di tengah silakan Ibu yang kerudung krem. Yang duluan tadi ya. Nanti ya Bu ya, yang baju putih ya, siap ini ya. Karena Terima kasih. yang cepat tadi di sini. Silakan Bu. Namanya Bu? Sofi dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat. Kalau tadi Jakarta Timur, sekarang Jakarta Pusat. Silakan. Dokter Dara, saya ingin izin Buat, Bu, deketin. untuk apa makaian misalnya botox dan filler atau piko ya itu apakah sudah halal Dok? Nah, saya pernah mendengar itu ada untuk antara piko atau apa satu lagi itu tidak halal gitu ininya bahannya, jadi tidak dianjurkan gitu. Kalau untuk di ZEP apakah sudah sertifikasi halal gitu untuk pemakaian botox atau filler gitu. Terima kasih Dok. Cukup dulu Ibu. Silakan. Terima kasih. Ibu, iya betul Dokter. Bu, jadi kalau untuk botox itu biasanya memang dikembangkan memang di non halal ya dokter ya. Ada yang memang dia dikembangkan non halal dan pada saat produksi selesai itu masih terkontaminasi. Tapi sudah ada botox yang memang dikembangkan di non halal, tapi pada saat produksi setelahnya itu sudah tidak ada lagi regimen yang non halalnya. Jadi biasanya botox
botox tersebut sudah ada sertifikasi kalau dia menyatakan botoxnya tidak terkontaminasi dengan yang non halal. Saya sebut saja ya, biasanya tuh botox dikembangkan virusnya tuh di babi, dokter. Jadi makanya banyak ibu-ibu yang kalau mau botox agak takut dengan oh ini terkontaminasi babi nih gitu ya, atau tidak halal gitu ya. Tapi sudah ada botox yang terverifikasi atau memiliki sertifikat yang dia menyatakan tidak bersinggungan dengan si yang tidak halal tersebut. Dan kita memang ada versi itu, Dok, Bu. Jadi ada versi yang terverifikasi dan yang tidak terverifikasi. Jadi tergantung. Nah, kalau filler sendiri, filler itu tidak ada hubungannya dengan yang non halal. Karena kalau filler itu mostly isinya hyaluronic acid. Jadi dia tidak aman, bukan tidak halal. Jadi oke, gitu. Tapi untuk produk lezat aman ya, Dok? Aman, dokter. Aman, Bu. Ya, boleh berkunjung lah ke sana ya. Boleh, Bu, bisa ada pemeriksaan kulit loh di situ. Jadi nanti Betul. dilihat kondisi kulitnya, permasalahannya apa gitu. Nanti dijelaskan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Silakan Ibu yang baju putih, kerudung putih, silakan diberikan mikrofonnya. Nampaknya seru ini, Dok. Iya benar. Oh, cantik ya. Saya mau cantik soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atas waktunya telah diberikan kepada saya. Saya Ibu Kurniasi dari Yayasan Jantung Indonesia dan kebetulan usia saya itu menjelang lansia, Dok. Nah, saya itu pusing dengan diri saya. Tadi begitu dokter menjelaskan, sepertinya saya kebalik-balik memakai sesuatu itu ya. Oke, Bu. Makanya kadang-kadang gampang flek gitu, Dok. Saya pengen mencari apa sih yang seperti apa yang cocok dengan seusia saya. Terus harus bagaimana, yang mengandung apa. Saya betul-betul apa ya, Dok ya. Tadi kebalik-balik, Dok, benar seperti dokter tadi saya kebalik. Sama, Dok. Dua aja saya bisa terbalik, apalagi beberapa ya. Iya, Tapi Dok. itu pelajaran, Bu. Iya, Silakan. betul. Jadi ini juga kebetulan ada di sini dapat ilmu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Nah, saya juga Ibu. nanti pengen masukkan juga produk apa yang cocok dengan usia menjelang lansia. Lansia. Kalau saya lansia gimana lagi? Saya 66 ya. Tapi nggak kelihatan lansia, masih sehat juga loh. Sehat. Benar. Ya, kalau orang senang olahraga itu kompetensi saya. Iya. Oke. tanggal nanti April saya ada lansia, Dok. Oke. Oke, April depan ya. Iya, betul. Berarti sekarang 59. Iya, Koma. betul, Dok. Pakai koma. Ya, Oke. itu saja. Terima kasih, Dok. Kalau menjelang lansia biasanya permasalahan itu adalah flek dan kulit kering. Itu udah pasti ya, flek, kulit kering itu udah muncul gitu. Nah, yang paling penting adalah tadi membersihkan wajah tuh harus banget wajib. Jadi kita menggunakan micellar water dulu kalau memang lagi full makeup, kemudian bersihkan wajah gitu ya dengan sabun apapun sebenarnya kalau sabun, kecuali kulitnya jerawatan, Dok. Sama kalau punya alergi cari yang sabun yang hipoalergenik. Jadi itu kalau orang yang alergi atau sensitif. Nah, terus yang paling penting lagi sunscreen. Pakai sunscreen nggak, Ibu? Nah, paling penting adalah pakai sunscreen baik di dalam. Kalau suka flek tadi ya, Ibu bilang. Benar. Jadi kita melindungi supaya tidak berkembangnya pewarna kulit atau melanin di kulit kita lebih banyak lagi. Info, Dok. Kalau apa itu sunscreen sama apa serum itu duluan mana yang harus dipakai, Dok? Saya nggak ngerti. Oh, oke. Oke, boleh pakai biasanya serum dulu. Jadi kalau ibu pagi-pagi ada serumnya, boleh pakai serum dulu. Jadi habis cuci wajah, pakai toner. Kalau ada toner boleh, kalau ada tonernya. Tapi kalau nggak ada bisa lanjut ke serum. Oh, iya. Serumnya boleh kandungan vitamin C yang bagus buat flek ya, kandungan tranexamic acid itu boleh, itu bagus untuk flek. Setelah serum baru sunscreen. Tapi biarin dulu serumnya meresap kurang lebih 3-5 menit ya, Bu ya. Baru kita apply si sunscreennya. Gitu. Nah, sunscreen boleh diulang 4-6 jam kemudian. Jadi kalau misalnya siang ibu sholat, cuci wajah gitu ya, ambil wudhu, pakai lagi sunscreennya supaya kerjanya tetap efektif. Karena kadang-kadang kita kalau pakai sunscreen dalam satu hari cuma sekali, Dok. Jadi pada saat siang udah keluar
keluar rumah ya sunscreennya sudah berkurang efektivitasnya, jadi harus di-apply ulang. Nah kalau malam habis cuci wajah, terus pakai serum lagi, habis pakai serum boleh tambah pelembab, Serum. baru pelembab. Gitu, kurang lebih seperti itu Ibu. Sudah ya, terima kasih sama-sama Ibu. Ya, baik. Masih ada waktu buat kita? Oh, masih ada. Oleh, satu lagi yang bertanya. Baju orange Silakan. kayaknya ya. Ibu tadi. Ya, enggak. Ya, Ibu satu, nanti Ibu yang kedua ya. Oke, kita Ibu yang baju pink. Ya. Dari Jakarta Timur juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jakarta Selatan. Oh, sebentar. Lengkap ya hari ini ya. Dari Setiabudi. Iya, silakan. Tadi Di kan Jakarta Selatan ada kliniknya, Dok? Ada banyak Bu. Silakan bertanya, Bu. tadi kan menyimak yang untuk apa kekurangan vitamin D. Benar. Itu kan akan mempengaruhi ke kulit ya Bu. Betul. Ya dok. Terus kalau yang untuk batas usia 60 tahun ke atas itu kira-kira vitamin D ada dosisnya nggak? Oke, kalau untuk vitamin D sebenarnya sehari 1000 unit cukup Bu. Jadi walaupun usia 60 tahun ke atas, kecuali memang ada indikasi penyakit tertentu, biasanya kita akan nambahkan dosisnya, baik itu untuk tulang ataupun untuk otot juga gitu ya Dok ya. Jadi kalau untuk memperbaiki masalah, kita nambah dosis, tapi dosis minimalnya 1000 sehari sih Bu. Soalnya saya udah 62. Iya. Di usia 62 seperti saya 66, saya sebenarnya memang masih mengandalkan matahari ya, walaupun mataharinya bukan di jam 12, jam 10. Kalau kulit putih tentu bisa 15 menit, tapi agak hitam boleh dia lebih lama. Supaya apa? Karena siklusnya lama sekali. Nah, kalau sebenarnya di kulit kita ada vitamin D-nya. Benar. Nah, ketika ada sinar matahari terpapar, baru dia bereaksi Bu, masuk ke sirkulasi darah, ke liver, ke ginjal, baru sampai ke tulang. Saya karena biasanya di tulang cerita. Tetapi kulit juga sangat terpengaruh dengan vitamin D ini. Jadi memang kita harus konsumsi tiap hari vitamin D, begitu ya Dok Banyak ya? banget Dok ya. Gitu. Paling enaknya sebenarnya bolehlah cek kita vitamin D di laboratorium sekali seumur hidup lah. Kalau dia di 30 sampai 60 atau ke atas itu lebih aman. Jadi nggak usah tambah. Tambahnya ya seperti sehari-hari. Vitamin D kan banyak dari ikan. Iya kan? Kalau yang untuk vitamin C juga, Vitamin apa Bu? Vitamin C Dok. Oh C, silakan Mbak. Jadi saya yang ngomong ya. Nggak apa-apa Dok, kan kita saling berhubungan Dok. Iya, ini kan karena satu tubuh ya. Nah kalau vitamin C 500, tapi pastiin juga vitamin C itu kalau orang yang punya mah juga hati-hati gitu ya untuk konsumsi vitamin C. Baiknya vitamin C yang dipilih adalah yang memang vitamin C non asidik, karena sekarang vitamin C itu banyak banget jenisnya. Ada yang namanya non asidik, jadi dia aman untuk lambung. Kalau misalnya mau dikonsumsi, untuk dosis pasaran itu biasanya 500 mg gitu sih Bu. terima kasih ya Bu Dok. Sama-sama Ibu. Ilmunya alhamdulillah. Terima kasih, semakin cantik. Iya. Baik. Mungkin masih ada waktu? Oh, masih banyak. Oke, silakan yang baju hijau dulu ya. Tadi memang tidurnya nanti siap ini Ibu ya. Oke. Selamat siang Dok. Siap Ibu. Nama saya Yeni. Saya dari Yeni Bermutu. Bu Yeni, oke. Saya dari Jakarta Timur Dok. Ya. Saya mau tanya nih Dok ya. Kegiatan saya hampir setiap hari saya keluar rumah. Ya, kebetulan saya di Pokja 3 mengurusi tanaman. Nah itu yang paling cocok untuk usia saya. Usia saya ini 52 tahun. Kegiatan banyak di luar. Dan sunscreen yang baik untuk saya itu SPF-nya berapa? Itu aja. Oke, kalau untuk SPF sebenarnya kalau sering di luar ruangan itu 30 sama 45 sebenarnya masih aman. Yang paling penting tadi seperti saya sampaikan, jangan lupa di-apply ulang gitu, karena kadang-kadang tuh kita pakai sunscreen pagi gitu ya, siang ya udah cuci muka biasa lagi, sunscreennya udah nggak berefektif gitu, jadi percuma. Jadi kalau misalnya Maaf Dok, kalau diulang
itu kalau kita seharian di luar rumah ya, dari pagi jam 7 sampai jam katakanlah jam 3 ya, itu berapa kali harus pengulangan? 4 sampai 6 jam, Bu. Jadi kita boleh apply ulang 4 jam dari pengapply pertama. Jadi misalnya Ibu apply jam 7 nih, 4 jam ke depan boleh di-apply ulang si sunscreen-nya. Jadi bisa 3 kali ya? Bener banget, gitu. Tipis-tipis saja. Oh, tipis-tipis aja. Nggak usah sampai putih banget ya, Dok ya. Sampai putih. Jadi kalau pakai sunscreen kan kadang-kadang putih gitu. Nah, tergantung Bu. Jadi itu kalau sunscreen juga ada yang namanya physical sunscreen, ada yang namanya chemical sunscreen. Ya, kalau biasanya yang physical sunscreen itu biasanya kayak putih, jadi putih-putih kan wajahnya gitu. Nah itu yang tergantung Ibu punya yang mana, physical atau yang chemical gitu. Jadi bisa dipilih kalau nggak mau jadi tampak putih-putih disesuaikan gitu. Jadi sunscreen juga ada jenisnya Bu. Jadi ada yang chemical, ada yang physical. Itu jadi bisa jadi kayak lempok-lempok gitu Dok. Kalau misalnya kita gunakan jadi kayak putih-putih gitu ya Bu ya. Gitu. Sebenarnya bukan dari kebanyakan pakainya. Kadang-kadang kita pakai sedikit pun, kalau jenisnya memang dia yang Putih itu akan kelihatan tampak kayak putih banget gitu. Gitu. Oke dok, makasih dok. Sama-sama Ibu. Asal nggak jadi keputihan ya Bu. Oh, iya Dok, jangan sampai. Iya, baik Ibu yang di belakang, ya masih ada. Ya, silakan Bu bertanya. Puas-puasin. Mumpung ibunya cantik di sini, dokternya. Ya. Selamat siang dokter. Siang. Saya tinggal di Cinere, Jakarta Selatan. Nama saya Ibu Rahel Sisilia. Umur saya 70 tahun. Keluhan saya selama ini saya berobat ke seorang dokter spesialis kulit di Abdiwaluyo. Terus itu dikasih dulu krem pagi sama krem malam. Jadi ada sabunnya, sabun pagi sama malam. Terus dikasih juga vitamin apa ya lupa saya. Terus karena COVID saya berhenti. Terus ada dekat rumah itu klinik kecantikan. Mungkin satu hal yang saya rasakan selama saya berobat di dokter itu pipi saya itu merah. Nggak tahu ya apa karena kelamaan, kayaknya nggak ngerti. Lebih 10 tahun. Jadi karena COVID saya pindah ke klinik kecantikan dekat rumah. Jadi itu disuruh filling apa segala macamnya. Cuman saya nggak mau karena memang hanya facial biasa aja. Jadi dikasih itu obat serum, sunscreen, terus krem-krem macam-macam, terus ada sabunnya juga. Jadi untuk malam juga ada. Yang mau saya tanyakan itu, apakah kalau saya mengikuti semua program-program dokter yang untuk kecantikan, dokter kecantikan itu, karena saya tanya dia itu belum dokter spesialis gitu loh. Jadi saya masih meragukan. Itu pertanyaan saya dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Wah, ibunya rajin perawatan, Dok. Nama kok kinclong juga dari sini. Oke. Iya. Kalau untuk perawatan, kalau masalah krim, Bu, kalau misalnya ternyata setelah penggunaan krim ada kemerahan gitu, perih gitu, itu boleh krimnya dipakai tadi seperti saya sampaikan ya, krim malamnya dipakainya cuma seminggu 2 kali atau 3 kali. Dikhawatirkan di dalam krim malamnya ada eksfoliatnya. Jadi memang untuk mengikis sel kulit mati gitu ya, makanya kulitnya jadi gampang iritatif. Jadi cukup seminggu 2-3 kali kalau untuk krim. Nah kalau untuk perawatan balik lagi, tergantung kebutuhan dan ekspektasinya ibu. Kalau misalnya kebutuhannya hanya untuk lebih cerah gitu ya, lebih kencang, yang nggak semua treatment atau yang ditawarkan dilakukan gitu. Jadi sesuai dengan ekspektasi dan keinginan ibu aja gitu. Biasanya kita sebagai dokter akan menyarankan beberapa tindakan untuk ibu, tapi pasien juga boleh memilih kira-kira tindakan mana yang sesuai
sesuai dengan keinginan juga boleh. Nanti kan bisa didiskusikan dengan dokternya gitu. Yang paling penting ya kulitnya tetap menggunakan sunscreen gitu ya supaya nggak gampang flek muncul. Terus juga menggunakan pelembab supaya kulitnya nggak gampang kering. Biasanya kalau kulit kering itu gampang sensitif, gampang merah, gampang gatal. Jadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Cukup Bu, puas jawabannya ya. Terima kasih. Baik. Bagaimana waktunya masih ada? Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan dari sana. Iya, silakan. Dikasih mic-nya. Silakan Bu, silakan sebut namanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Nama saya Ibu Mahroja. Di sini saya mau bertanya Bu, untuk permasalahan kulit, saya punya masalah dengan milea. Ibu tahu kalau milea itu kan agak bandel ya Bu ya? Benar, yang timbul ya Bu ya. Iya. Terus saya minta treatment dari Ibu cara mudahnya untuk menghilangkan milea karena saya sudah treatment di rumah itu pakai krim atau apa tuh tidak hilang, hilangnya hanya sekejap lalu nimbul lagi. Gimana cara mudahnya Bu? Oke, kalau milea itu kan sebenarnya adalah kelenjar minyak juga yang terperangkap di situ ya Dok ya. Nah, harus dilakukan tindakan yang pertama untuk menghilangkan milea dulu, bisa dengan CO2 atau electrocauter. Setelah itu butuh maintenance supaya tidak kembali lagi dengan menggunakan produk yang mengandung exfoliat seperti tretinoin ya atau vitamin A untuk di wajah supaya dia tidak menumpuk lagi sel kulit matinya dan tidak timbul lagi. Yang paling penting itu satu. Dan jangan menggunakan produk-produk yang komedogenik karena kalau misalnya menggunakan produk-produk yang komedogenik kadang-kadang juga dia bisa membuat penumpukan sel kulit mati dan medianya bisa muncul kembali. Berarti milea itu penumpukan sel kulit mati ya Bu ya? Betul, yang terperangkap. Jadi Jadinya efek dari apa Bu? Saya pengen tahu efeknya dari apa? sebenarnya kalau sel kulit mati di kita itu selalu ada ya Bu ya. Kulit kita itu ada turnovernya. Jadi kulit kita itu beregenerasi atau bisa mengelupas sendiri sebenarnya. Tapi dengan bertambahnya usia, proses pengelupasan itu jadi akan sulit, tidak terlalu sempurna. Biasanya karena kita kekurangan air gitu ya, paparan produk-produk skincare yang kita gunakan kurang tepat atau make up itu juga bisa mengakibatkan penumpukan sel kulit mati. Makanya kenapa tadi saya bilang minimal 2 minggu sekali gunakan exfoliat di rumah untuk membantu sel kulit mati kita terkelupas karena dia udah membutuhkan bantuan dari luar, udah nggak bisa lagi kita mengandalkan dari dalam gitu kurang lebihnya. Kalau gitu maka yang cocok untuk satu krim itu untuk jangka panjang ya Bu? Benar Bu, selama tidak ada keluhan gatal, kemerahan, panas itu boleh dan pastikan tadi ya Bu ya produknya aman. Makasih Bu. Sama-sama Ibu. Iya, luar biasa ya hari ini kita dapat banyak ilmu dan tentunya semua perempuan tapi laki-laki juga senang kalau wajahnya cerah, bener nggak ya? Dan tentunya cantik juga. Ya, baik. Mungkin ada kesimpulan dari dokter apa yang bisa kita dapatkan hari ini bahwa perawatan kulit di rumah pun bisa kita lakukan sehingga kita bisa semakin ceria di rumah. Kan kalau ibunya ceria bapaknya senang pasti ya gitu ya. Silakan dokter. Terima kasih dokter. Jadi kesimpulannya adalah perawatan kulit itu nggak perlu mahal. Jadi kita bisa melakukan perawatan di rumah gitu ya. Setuju. Benar. Jadi kalau kecuali memang sudah membutuhkan bantuan karena ada permasalahan atau penyakit kulit, bisa lakukan konsultasi ke dokter yang tepat atau ke dermatologis juga boleh untuk mendapatkan penanganan yang lebih maksimal. Lebih seperti itu sih dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Dara yang cantik manis ini. Saya ingin dulu. Padahal saya udah didandan, Maniti akan pakai baju gini. Kayaknya biasanya pakai baju olahraga dong. Tapi ya saya bisa meniru. Minimal meniru ilmunya deh ya. Luar biasa ya Bu ya. Bisa dapat ilmu kita dan jangan lupa mampir ke sebutnya ya kan. Biar tahu lebih banyak di dalam.